Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial natural. Nah, pada video sebelumnya telah kita bahas tentang fungsi logaritma natural beserta fungsi inverse dan turunannya. Nah, kita review kembali, kita punya fungsi len, di mana grafiknya digambarkan seperti gambar berikut, yaitu y sama dengan len x. Nah, kita bisa mencari, ya, motivasinya adalah ingin mencari fungsi inverse dari len x. Kalau kita gambarkan seperti ini, kita ingat kembali di video tentang fungsi inverse. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, inverse dari suatu fungsi itu adalah bayangan dari fungsi tersebut terhadap garis y sama dengan x, sehingga bisa kita gambarkan seperti ini, di mana garis yang hitam ini adalah inverse dari fungsi len x. Nah, selanjutnya inverse dari len x itu nanti akan kita rotasikan dengan exp yang kita baca dengan eksponen. Nah, kita tuangkan dalam definisi formal seperti ini. Inverse fungsi len disebut fungsi eksponensial natural dan dinotasikan dengan x sama dengan exp y atau eksponen y jika dan jika y sama dengan len x. Nah, dengan kata lain akan berlaku, ya, kita tahu f inverse dari x itu akan sama dengan x, sehingga eksponen dari len x ini akan sama dengan x dan len dari eksponen y akan sama dengan y, karena eksponen dan len ini adalah fungsi yang saling inverse. Nah, huruf E menotasikan bilangan real positif tunggal, sehingga len E akan sama dengan 1. Nah, misal kita punya fungsi y sama dengan 1 per x, maka area yang diarsir, ya, antara interval 1 sampai e ini akan memiliki luas sama dengan 1. Artinya kalau kita kaitkan dengan konsep integral, maka ini integral tentu dari fungsi 1 per x dx dari 1 sampai e ini akan sama dengan 1. Karena kita tahu integral dari 1 per x itu sama dengan len x, sehingga len x dari 1 sampai e ini akan sama dengan len e min len 1, di mana len e sama dengan 1 dan len 1 sama dengan 0. Jadi luas area ini adalah akan sama dengan 1. Nah, nilai e sendiri ini merupakan bilangan irasional. Kalau kita dekati dengan pendekatannya akan sama dengan 2,7182 dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga bisa mendefinisikan bilangan e 3 cara seperti ini, yaitu e sama dengan len inverse dari 1 karena len 1. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendefinisikan e sama dengan limit h mendekati 0 dari 1 plus h pangkat 1 per h, atau e sama dengan limit n delta hingga dari 1 plus 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dan seterusnya sampai 1 per n faktorial. Nah, untuk sembarang bilangan rasional r akan berlaku e pangkat r ini akan sama dengan eksponen, ya, dari len e pangkat r, karena kita tahu tadi ini eksponen dan len ini saling inverse. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat pada logaritma natural pada video sebelumnya, kita tahu len e pangkat r ini akan sama dengan r len e, dan len e akan sama dengan 1, sehingga ini akan sama dengan eksponen dari r. Dengan kata lain, secara umum e pangkat x ini akan sama dengan eksponen dari x. Nah, sehingga dua persamaan yang tadi bisa kita tuliskan kembali menjadi e pangkat len x akan sama dengan x untuk x lebih dari 0, dan len dari e pangkat y akan sama dengan y untuk setiap y. Nah, teorema yang pertama, diberikan sebarang bilangan real a dan b, maka akan berlaku e pangkat a dikali e pangkat b akan sama dengan e pangkat a plus b, dan e pangkat a dibagi e pangkat b sama dengan e pangkat a. Kita akan buktikan yang pertama. Bukti yang kedua bisa menjadi latihan Anda nanti. Bukti yang pertama, e pangkat e dikali e pangkat b dengan menggunakan definisi dari fungsi eksponen dan fungsi len, ya, adalah saling inverse, sehingga ini akan sama dengan eksponen
dari len E pangkat A pangkat B. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat logaritma natural maka kita peroleh, ingat kembali, len A dikali B sama dengan len A ditambah len B, sehingga ini sama dengan eksponen dari len E pangkat A ditambah len E pangkat B, dan pakai sifat pangkat pada logaritma natural, jadi ini jadi A pangkat len E1 jadi A, ini sama dengan B dikali len E1 jadi B dikali 1 sama dengan B, sehingga ini akan sama dengan eksponen A plus B. Atau kita kembalikan menjadi E pangkat A plus B. Nah, turunan dari fungsi E pangkat X, misal kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat X, maka ini akan ekuivalen dengan X sama dengan len Y. Kalau kita turunkan kedua ruas kiri dan ruas kanan, maka kita peroleh, kita turunkan terhadap variabel X, ini akan sama dengan 1. Ini menggunakan aturan rantai sehingga sama dengan turunan len Y adalah 1/Y, kemudian dikali turunan dari Y yaitu dxy, maka akan kita peroleh dxy sama dengan Y. Dengan kata lain, kita kembalikan Y sama dengan E pangkat X, sehingga dxy atau dy dx akan sama dengan E pangkat X. Dengan kata lain, turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X sendiri. Nah, secara umum apabila kita punya U sama dengan fx, maka dx E pangkat U ini akan sama dengan E pangkat U dikali dx U. Nah, sebagai contoh, tentukan dx E pangkat akar X, atau tentukan turunan dari E pangkat akar X. Maka kita bisa memisalkan terlebih dahulu U sama dengan akar X, sehingga akan kita peroleh dx E pangkat akar X sama dengan E pangkat akar X dx akar X. Nah, kita tahu turunan dari akar X ini akan sama dengan 1/2 akar X, sehingga ini akan sama dengan E pangkat akar X dikali 1/2 X pangkat min setengah, atau E pangkat akar X per 2 akar X. Nah, contoh yang kedua, tentukan turunan dari E pangkat X kuadrat dikali len X. Maka kita bisa menghitungnya dengan dx E pangkat X kuadrat len X. Kita turunkan secara langsung, E pangkat X kuadrat len X kita pandang sebagai E pangkat U, E pangkat U dx U, sehingga ini sama dengan E pangkat X kuadrat len X. Sehingga tinggal kita turunkan yang ini menggunakan aturan perkalian, sehingga akan kita peroleh turunan dari X kuadrat dikali turunan dari len X kuadrat kali 1/X, kemudian turunan X kuadrat dikali len X, yaitu 2X dikali len X. Sehingga kalau kita sederhanakan kembali menjadi X E pangkat X kuadrat len X dikali 1 plus len X kuadrat. Nah, contoh yang ketiga, misalkan fx sama dengan X E pangkat X per 2, tentukan di mana f akan naik dan turun, kemudian cekung ke atas dan cekung ke bawah, serta identifikasi semua nilai ekstrimnya. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, maka ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan fx sama dengan X pangkat E pangkat min X pangkat setengah E pangkat X per 2. Maka kalau kita hitung turunan pertamanya, ini akan turunan pertamanya akan sama dengan turunan dari E pangkat X per 2 adalah E pangkat X per 2 per 2 dikali X, ditambah turunan dari X1 dikali E pangkat X per 2, menggunakan aturan perkalian pada aturan turunan, sehingga akan sama dengan E pangkat X per 2 dikali X plus 2 per 2. Nah, kita cari titik nilai f aksen X akan sama dengan 0 untuk nilai X sama dengan min 2. Jadi untuk nilai X sama dengan min 2, nilai f aksennya akan sama dengan 0. Kemudian f aksen X ini bernilai positif pada interval lebih dari min 2, kemudian bernilai negatif atau kurang dari 0 pada titik kurang dari interval kurang dari min 2. Nah, dengan kata lain, f akan turun ya, pada interval min ta hingga sampai min 2, dan akan naik pada interval min 2 sampai ta hingga. Nah, sedangkan untuk menentukan suatu fungsi cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita cari turunan keduanya, yaitu f double aksen X akan sama dengan E pangkat X per 2 X plus 4 per 4.
Maka kita cari nilai f double aksen x sama dengan 0. Ini akan memenuhi untuk nilai x sama dengan min 4, sehingga titik 4 ini merupakan titik ujinya. Nah, untuk interval lebih dari min 4, maka dia akan bernilai positif turunan keduanya, dan akan bernilai negatif untuk x kurang dari min 4. Dengan kata lain, f akan cekung ke bawah pada interval min hingga sampai min 4, dan akan cekung ke atas pada interval min 4 sampai tahing. Baik, contoh berikutnya, contoh yang keempat, tentukan integral dari e pangkat min 4x dx. Maka bisa kita misalkan terlebih dahulu u sama dengan min 4x, sehingga kita peroleh du sama dengan min 4 dx, sehingga integral dari e pangkat min 4x dx akan sama dengan min seperempat e pangkat min 4 dikali min 4 dx, sehingga e pangkat min 4x dapat kita substitusikan menjadi u dan min 4 dx menjadi du, sehingga kita peroleh integralnya sama dengan min seperempat integral e pangkat u du, dan integral e pangkat u du akan sama dengan e pangkat u ditambah c. Nah, kita kembalikan pemisalan u nya, sehingga kita peroleh min seperempat e pangkat min 4x ditambah c. Nah, contoh yang kelima, tentukan integral dari x kuadrat dikali e pangkat min x pangkat 3 dx. Nah, kita misalkan u sama dengan min x pangkat 3, sehingga akan kita peroleh du sama dengan min 3x kuadrat dx, sehingga integral x kuadrat e pangkat min x pangkat 3 dx akan sama dengan min sepertiga dikali e pangkat min x pangkat 3 dikali min 3x kuadrat dx. Ini karena min sepertiga dikali min 3 akan sama dengan 1, sama dengan x kuadrat dx, sehingga akan kita peroleh akan sama dengan min sepertiga e pangkat u du sama dengan min sepertiga e pangkat u ditambah c. Nah, kembalikan pemisalan u nya, sehingga kita peroleh min sepertiga e pangkat min x pangkat 3 ditambah c. Nah, contoh yang keenam, tentukan integral dari x e pangkat min 3x kuadrat dx, interval 1 sampai 3. Nah, kita misalkan u sama dengan min 3x kuadrat, sehingga du sama dengan min 6x dx. Kita cari integral tak tentunya, sehingga ini akan sama dengan min seperenam integral e pangkat min 3x kuadrat min 6x dx, sehingga akan sama dengan min seperenam integral e pangkat u du, atau akan sama dengan min seperenam e pangkat u plus c. Nah, kembalikan pemisalannya, sehingga min seperenam e pangkat min 3x kuadrat plus c. Nah, berdasarkan teorema fundamental kalkulus kedua, sehingga akan kita peroleh integral x e pangkat min 3x kuadrat dx dari 1 sampai 3 akan sama dengan min seperenam e pangkat min 3x kuadrat dari 1 sampai 3. Kita substitusikan nilai 3, kemudian dikurangkan dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 1, sehingga akan sama dengan min seperenam e pangkat min 27 dikurang e pangkat min 3, atau akan sama dengan e pangkat min 3 min e pangkat min 27 per 6 mendekati 0,0829978. Nah, contoh yang terakhir, tentukan integral dari 6e pangkat per x dibagi x kuadrat dx. Maka ini bisa kita misalkan u sama dengan per x, karena kita tahu turunan dari per x ini ada sama dengan min per x kuadrat dx, sehingga nanti dx per x kuadrat dapat kita ganti dengan du, sehingga u sama dengan per x, du sama dengan min per x kuadrat dx, sehingga integral 6e pangkat per x dibagi x kuadrat dx akan sama dengan min 6 dikali integral e pangkat per x min per x kuadrat dx, atau ini akan sama dengan min 6 integral e pangkat u du, sehingga akan sama dengan min 6 e pangkat u plus c. Kita kembalikan pemisalan u nya, sehingga kita peroleh integral 6e per x kuadrat dx akan sama dengan min 6 e pangkat per x ditambah c. Baik, demikian penjelasan tentang eksponensial natural, turunan serta integralnya. Untuk pertanyaan, saran, kritik dapat Anda tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.